Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk mahasiswa saya. Selamat datang di kelas saya untuk mata kuliah farmakologi dan toksikologi. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai uji klinik. Nah, seperti apa uji klinik dan bagaimana caranya, serta seperti apa tahapan dalam uji klinik? Mari simak materi berikut. Uji klinik adalah materi kita pada minggu ini. Dan untuk uji klinik sendiri, kita akan membahas seperti apa tahapan uji klinik. Nah, perlu Anda tahu bahwa uji klinik adalah uji yang dilakukan setelah uji praklinik, di mana uji klinik adalah sebuah pengujian pada manusia. Jadi, kalau misalnya sebelumnya kita membahas uji praklinik pada hewan coba, uji klinik dilakukan pada manusia. Apa yang diujikan? Tentu saja obat atau sebuah senyawa yang memiliki efektivitas farmakologi dalam penggunaannya. Nah, pada uji klinik sendiri, kita akan melihat tidak hanya efektivitas, tapi tingkat keamanan, efek samping yang mungkin ditimbulkan pada sebuah penggunaan obat. Untuk uji klinik sendiri, ada 5 fase. Mulai dari fase 0, 1, 2, 3, dan 4. Tetapi untuk fase 0 sendiri, kadang beberapa uji klinik melakukan exclude untuk fase 0. Dikarenakan suatu alasan, salah satunya adalah hanya memerlukan sedikit sampel dan akan membuang waktu. Di mana fase 0 merupakan fase untuk melihat cara kerja obat. Fase ini sebenarnya mirip dengan fase praklinik atau uji praklinik, di mana uji praklinik ini akan melihat seperti apa sih cara kerja obat di dalam tubuh. Hanya saja pada fase 0 ini dia ingin melihat cara kerja obat pada manusia, tentu dengan dosis yang rendah dan sudah dikonversi dari uji praklinik sebelumnya. Fase ini tadi saya katakan merupakan fase yang memerlukan sedikit atau hanya memerlukan sebagian kecil responden, di mana kurang lebih hanya memerlukan 15 orang pasien dan dalam waktu singkat untuk perlakuannya. Tetapi kemudian fase 1 adalah fase di mana peneliti atau seseorang melakukan pengujian untuk melihat tingkat keamanan obat. Pada fase ini biasanya dilakukan dengan jumlah pasien yang lebih besar daripada fase 0 sebelumnya, mencapai 30 orang, dan ada pembanding yang digunakan yaitu placebo, di mana placebo adalah obat yang tidak memiliki zat aktif atau senyawa di dalamnya, sehingga bisa dikatakan placebo ini bukan obat tetapi hanya sebagai senyawa yang memiliki pembawa yang sama atau misalnya mungkin zat tambahan yang sama dengan si obat yang akan diujikan. Nah, kemudian keamanan menjadi hal penting pada fase ini, di mana pada fase ini dokter atau klinisi akan melihat atau mengawasi dengan ketat efek yang terjadi pada pasien. Di fase ini juga akan melihat bagaimana sih efek samping yang mungkin timbul dalam kondisi-kondisi khusus pada seorang pasien, sehingga peneliti bisa mengetahui bahwa akan ada beberapa resiko yang tentu ditimbulkan dari penggunaan obat ini, termasuk di dalamnya resiko yang menyangkut keselamatan dari pasien itu sendiri. Fase 2 adalah fase untuk melihat efektivitas dari suatu obat. Efektivitasnya tentu efektivitas yang ditimbulkan atau dilihat pada pasien manusia. Nah, pada fase ini memerlukan relawan yang lebih besar lagi dibanding fase sebelumnya, kurang lebih 25 hingga 100 pasien dengan kondisi yang sama tentunya. Nah, sebelumnya
dosis yang digunakan adalah dosis yang sama dengan dosis fase 1 atau fase sebelumnya, tetapi tidak menggunakan placebo. Jumlah pasien pada fase 2 ini akan membuat kemungkinan efek samping yang muncul dapat lebih diamati dibandingkan dengan fase 1. Tetapi di samping itu tentu kita akan melihat utamanya pada efektivitas sebelum nantinya akan dilanjutkan ke fase ketiga. Selanjutnya adalah fase ketiga, di mana fase ketiga ini merupakan fase selanjutan dari fase 2 untuk membandingkan efektivitas. Nah, biasanya pada fase ini kita akan menggunakan pembanding dengan salah satu obat yang mungkin punya efektivitas atau mekanisme yang sama dengan zat atau senyawa uji yang kita ujikan di fase ketiga ini. Di fase ketiga ini tentu menggunakan relawan atau responden yang lebih besar dibandingkan fase sebelumnya. Dan dari data sebelumnya kita akan mengambil untuk melihat dan membandingkan bagaimana efektivitas dan juga efek samping atau keamanan dari penggunaan senyawa atau obat yang kita uji di fase ketiga ini. Di fase ketiga ini akan dilakukan pengujian secara acak, tidak lagi seperti fase 1 ataupun fase 2, sehingga semua responden dengan fase ketiga itu menggunakan metode randomize, sehingga kita akan melihat respon acak dari penggunaan obat tersebut. Mungkin Anda pernah mendengar alasan bahwa penemuan sebuah obat butuh waktu bertahun-tahun. Nah, alasannya adalah karena pada fase uji klinik memerlukan waktu yang sangat panjang. Bisa Anda lihat perbandingan antara fase 1, 2, dan 3, di mana fase 1 dilakukan kurang lebih sekitar 2 tahun, dan fase 2 kurang lebih 2-3 tahun, dan fase ketiga bahkan bisa mencapai 10 tahun. Di mana fase 1 sebenarnya kita tidak menentukan atau tidak melakukan trial randomized. Kita hanya cukup menentukan untuk pasien atau relawan yang diuji, dia punya karakteristik seperti ini. Sedangkan pada fase kedua sendiri kita menggunakan metode randomize atau RCT, dan kita tentu menggunakan placebo sebagai pembandingnya, namun masih dalam satu karakter kelompok yang kita tentukan. Artinya pasien yang digunakan tetap harus sama. Sama dalam artian dalam satu kelompok itu punya karakteristik yang sama atau kondisi yang serupa, sehingga perbandingan datanya tentu akan apple to apple, dan tentu ini akan meminimalkan bias. Nah, berbeda dengan fase ketiga, di mana fase ketiga dilakukan secara randomized, tetapi tidak mempertimbangkan lagi tingkat kesamaan dalam sebuah popularitas dengan jumlah relawan yang tentunya lebih besar, tetapi dengan tingkat keakuratan yang lebih baik dibandingkan fase sebelumnya dan tingkat pengawasan yang lebih tinggi. Kalau misalnya Anda lihat dalam satu rangkaian pengujian, mulai dari fase praklinik, kemudian fase klinik, hingga nantinya di monitoring atau fase keempat, maka bisa dilihat dengan jelas mengapa untuk satu jenis obat butuh waktu yang lama dalam memastikan efektivitasnya, baik itu tingkat keamanannya, kemudian bagaimana cara kerja, hingga berapa sih efikasi dari si obat tersebut. Nah, tadi saya katakan ada fase terakhir atau fase monitoring atau fase keempat. Fase 4 ini merupakan fase post-market, ketika obat itu sudah dipasarkan, dilempar pada populasi yang lebih besar lagi. Hitungannya bukan lagi dalam misalnya satu wilayah, tetapi bisa dalam satu pulau besar, satu benua, atau bahkan dalam beberapa negara. Nah, obat yang lolos di fase ketiga tentu akan mendapatkan izin untuk bisa melakukan peredaran atau post-market ini. Nah, di fase 4 ini obat sudah diedarkan di populasi-populasi tertentu. Nah, dan tetapi meskipun dia sudah diedarkan pada sebuah populasi, tidak berarti bahwa obat itu lepas kontrol. Tetap kita melakukan pengawasan terhadap obat tersebut. Pada fase keempat ini kita mengenal yang namanya studi farmakoepidemiologi. Salah satu percabangan dari farmakoepidemiologi sendiri adalah farmakovigilan. Apa sih farmakovigilan ini? Farmakovigilan adalah ilmu yang melihat reaksi obat yang tidak diinginkan, atau dengan kata lain efek samping dari sebuah penggunaan obat di sebuah populasi.
loh kenapa kita melihat efek sampingnya lagi? Padahal kita sudah melihat efek sampingnya mungkin tadi di fase 0 atau fase 1, kemudian dibandingkan lagi di fase ketiga. Kenapa setelah dia dipasarkan dilihat lagi? Karena pada fase sebelumnya kita hanya membatasi atau kita menentukan karakter pasien yang akan kita ujikan. Berbeda dengan fase post-market atau fase keempat ini, semua jenis pasien, semua jenis manusia menggunakan obat kita, sehingga kita harus tetap mengawasi apakah mungkin saja ada efek samping yang timbul selain dari efek samping yang tadinya diujikan di fase-fase sebelumnya, yang mungkin tidak muncul di fase praklinik ataupun fase uji klinis utamanya ya. Sehingga farmakovigilan ini akan melihat efek samping yang tidak diinginkan tersebut, tentu dengan desain penelitian yang berbeda atau kita sebut sebagai observational research. Nah, tujuan dari dilakukannya farmakovigilan ini yang pertama itu untuk meningkatkan pelayanan dan juga keselamatan terhadap pasien yang menggunakan obat tersebut. Kemudian tentu berhubungan dengan peningkatan kualitas kesehatan pasien serta memberikan kontribusi analisis berupa keuntungan, bahaya, risiko, bahkan efektivitas dari penggunaan obat tersebut dalam sebuah populasi yang lebih besar lagi, serta meningkatkan penggunaan obat yang aman dan rasional serta efektif dari segi biaya atau kita sebut juga cost effectiveness. Nah, cost effectiveness ini tentu masuk dalam studi farmakoepidemiologi yang tadi saya sebutkan sebelumnya selain dari farmakovigilan. Dengan melakukan pengamatan pada fase keempat di post-market, maka kita punya evidence atau bukti bahwa penggunaan obat itu benar-benar bisa untuk digunakan dalam sebuah populasi dengan karakteristik apapun. Nah, evidence based di sini merupakan sebuah dasar penggunaan obat berbasis bukti. Nah, untuk materi evidence based sendiri sebenarnya kita akan bahas dalam pertemuan selanjutnya, tetapi mungkin saya akan singgung sedikit pada pertemuan ini, di mana evidence based di sini merupakan pengobatan berbasis bukti klinis secara real pada sebuah populasi dalam kondisi-kondisi tertentu. Misal, ada sebuah obat yang tidak bisa digunakan atau mungkin obat tersebut punya efektivitas yang lebih baik dibandingkan dengan obat lain dalam kondisi khusus dan punya bukti bahwa efektivitasnya dan efikasinya lebih baik daripada obat kompetitor atau obat selain obat tersebut. Nah, bagaimana sih melihat evidence base ini? Di evidence base ini sebenarnya kita tidak hanya melihat efektivitas, bahkan juga kita bisa melihat tingkat keamanan dari segi efek samping atau reaksi obat yang tidak diinginkan dari sebuah penggunaan obat atau dalam sebuah regimen terapi. Sehingga data-data ini bisa menjadi data tambahan bagi klinisi, tidak hanya oleh dokter, tapi juga apoteker dalam mengawasi atau memonitoring pasiennya. Nah, bagaimana caranya mendapatkan data evidence base ini? Tentu datanya kita dapatkan di uji keempat atau fase keempat itu sendiri dengan desain atau metode studi yang ada di dalam farmakoepidemiologi itu sendiri. Nah, demikian tentang uji klinis, dan untuk evidence base sendiri kita akan lanjutkan pada materi berikutnya minggu depan. Semoga materi tentang uji klinis ini bisa menjadi gambaran bagi adik-adik mahasiswa tentang bagaimana sih caranya melakukan uji klinis. Jadi untuk uji klinis sendiri terdiri dari beberapa tahapan ya. Minimal melakukan pengujian pada tahap fase 1, 2, dan 3. Dan setelah obat itu diyakini punya efektivitas dan juga tingkat keamanan yang baik, kemudian bisa dilakukan di fase keempat, di mana fase keempat sendiri tentu masih bisa melihat data dengan cara melihat studi secara observasional farmakoepidemiologi, di mana kita bisa melihat efek samping bahkan sampai mencari evidence bukti bahwa obat tersebut efektif untuk digunakan dalam sebuah populasi. Terima
kasih sudah mendengarkan materi untuk minggu ini. Sampai ketemu lagi untuk materi berikutnya di Evidence Based